Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chirp and Romantis. Baiklah, sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan diberi rejeki yang melimpah dan berkah. Amin. Hati Sujin berdebar setiap kali ia melewati ruang tamu rumahnya yang megah. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan indah, mencerminkan gaya hidup mewah keluarganya. Namun, keindahan itu terasa hampa saat ia memikirkan tekanan yang datang dari ibunya. "Sujin, kamu harus segera menikah," ucap Eunhye, ibunya, dengan suara tegas. "Kamu tahu, warisan keluarga ini tidak bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab." "Tapi, Eoma," balas Sujin, berusaha menghindari topik itu. "Aku masih muda. Masih banyak waktu untuk memikirkan pernikahan." Namun, Eunhye hanya menggelengkan kepala, menunjukkan ketidakpuasannya. Sujin merasakan tatapan tajam dari ibunya, seolah bisa mengukur kedalaman rasa putus asa di dalam hatinya. Setiap percakapan berujung pada satu kesimpulan, menikah. Sujin ingin menjalani hidupnya tanpa tekanan, mengejar impian yang telah ia rencanakan sejak lama. Ia bercita-cita menjadi seorang desainer grafis terkenal, menciptakan karya yang dapat menginspirasi orang lain. "Mengapa tidak bisa aku fokus pada karirku dulu?" pikirnya dalam hati. Hari-hari berlalu, dan Sujin mulai merasa jenuh dengan rutinitasnya. Dalam perjalanan pulang dari studio desain, dia melihat seorang kurir paket bersepeda melewati jalan. Pria itu tampak ceria, meskipun dengan pekerjaannya yang melelahkan. "Ada yang istimewa tentang dia," gumam Sujin, menahan diri untuk tidak memikirkan lebih jauh. Saat itu, ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan kembali ke kenyataan yang menantinya di rumah. Ketika malam tiba, Sujin tak bisa tidur. Pikiran akan pernikahan dan warisan menghantuinya. "Apa yang harus aku lakukan?" ujarnya pada diri sendiri. Di saat-saat seperti ini, dia merasa kesepian, meski dikelilingi banyak orang. Ia menginginkan seseorang yang mengerti dan mencintainya tanpa syarat. Pagi harinya, saat Sujin sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, dia mendengar suara ketukan di pintu. "Sujin, ayo cepat, kita bisa terlambat," teriak sahabatnya, Mina, yang selalu ceria. Sujin menghela napas, berusaha menyembunyikan kegundahannya. "Iya, Mina, aku sudah siap," jawabnya, memaksakan senyum. Dalam perjalanan ke studio, Mina tidak berhenti mengoceh tentang rencana masa depan mereka. "Aku sudah menemukan beberapa kandidat untukmu, Sujin. Mereka semua tampan dan kaya," ucap Mina bersemangat. "Kamu pasti akan menyukai mereka." "Mina, aku tidak mencari suami sekarang. Aku ingin fokus pada karirku," Sujin menegaskan. Namun, Mina terus mendesak. "Tapi, kamu tidak bisa mengabaikan ekspektasi orang tuamu. Mereka ingin yang terbaik untukmu." "Yang terbaik? Atau yang sesuai keinginan mereka?" Sujin membalas dengan nada sinis. Mina menatapnya dengan serius. "Kamu harus mencari jalan tengah. Jika kamu menikah, itu bisa menjadi batu loncatan untuk kariermu." Sujin terdiam, merenungkan kata-kata Mina. Ketika mereka tiba di studio, Sujin langsung tenggelam dalam pekerjaan. Setiap detik yang dihabiskan di sana adalah pelarian dari kenyataan yang menekannya. Namun, saat dia bekerja, wajah Jinwoo, kurir paket yang ia lihat sebelumnya, tiba-tiba terbayang di benaknya. "Siapa dia? Kenapa aku terus memikirkan pria itu?" tanyanya pada diri sendiri. Beberapa hari berlalu, dan Sujin merasa terjebak di antara harapan dan keinginannya sendiri. Suatu sore, ketika pulang, dia kembali melihat Jinwoo mengantarkan paket. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. "Hei, apakah kamu bisa membantuku?" seru Sujin, menghampiri Jinwoo yang sedang menurunkan paket dari motornya. Jinwoo menatapnya dengan bingung. "Tentu, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" Ia tersenyum ramah. Senyuman itu seolah memberi Sujin semangat yang selama ini hilang. "Apa kamu ingin minum kopi? Aku ingin ngobrol sedikit," tawar Sujin, merasa berani untuk mendekatinya. Jinwoo terkejut tetapi mengangguk. "Baiklah, saya bisa ikut,"
Mereka duduk di sebuah kafe kecil, dan percakapan mengalir dengan alami. "Jadi, bagaimana rasanya menjadi kurir paket?" tanya Sujin, berusaha memulai obrolan. Jinwoo tersenyum. "Sebenarnya, itu cukup menyenangkan. Saya bisa bertemu banyak orang dan melihat berbagai tempat." Sujin terpesona oleh cara Jinwoo berbicara, penuh semangat dan kejujuran. "Kamu terlihat sangat positif," ucapnya tulus. Jinwoo menggaruk tengkuknya. "Ya, saya mencoba untuk melihat sisi baik dari setiap situasi." Percakapan mereka semakin mengasyikkan. Sujin menemukan diri merasa nyaman berbagi cerita tentang harapan dan impiannya. "Aku ingin menjadi desainer grafis. Menciptakan sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain," ungkapnya. Jinwoo mendengarkan dengan saksama, matanya bersinar penuh minat. "Itu luar biasa. Kamu harus terus berusaha untuk mencapainya," katanya dengan penuh keyakinan. Sujin merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar koneksi biasa antara mereka. Mungkin, hanya mungkin, dia menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Namun, saat dia pulang, perasaan campur aduk kembali menghantui. Sujin menyadari bahwa pertemuan itu mungkin tidak akan mengubah apapun dalam hidupnya. "Aku masih harus menikah untuk mendapatkan warisan," pikirnya, menahan air mata. Keputusan sulit itu terus menghantuinya, dan dia merasa terjebak dalam dilema yang tak terhindarkan. Di malam hari, Sujin duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin. "Apa yang sebenarnya aku inginkan?" gumamnya pada diri sendiri. Dalam kegelapan, ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Hatinya mulai tergerak untuk memperjuangkan kebahagiaan, tetapi jalan di depan masih terasa kabur dan penuh ketidakpastian. Dengan harapan yang mulai memudar, Sujin menutup matanya, membiarkan dirinya tertidur, berharap bahwa keesokan harinya akan membawa jawaban atas semua pertanyaannya. Apakah dia harus mengikuti jejak ibunya dan menyerah pada ekspektasi, atau berani mengambil langkah untuk mengejar apa yang diinginkannya? Sujin terbangun dengan perasaan campur aduk di dadanya. Hari ini seharusnya dimulai dengan semangat baru, tetapi pikirannya masih tertahan di antara harapan dan ekspektasi. Ia memutuskan untuk menjelajahi kota sejenak, mencari inspirasi untuk proyek desain yang sedang dikerjakannya. Dengan semangat yang baru, ia mengenakan pakaian santai dan keluar dari rumah. Sambil berjalan menyusuri jalanan, pandangannya tertuju pada berbagai etalase toko yang dipenuhi dengan karya seni. Seandainya bisa menciptakan sesuatu yang sehebat ini, bisiknya, terpesona. Saat ia asyik mengamati, tiba-tiba sebuah sepeda melintas, dan Sujin terpaksa melangkah mundur. Dia mendongak, dan senyumnya langsung mengembang saat melihat Jinwoo. "Sujin," seru Jinwoo dengan wajah cerah. "Kamu di sini? Lagi jalan-jalan?" Sujin merasa hangat mendengar namanya dipanggil oleh pria yang mulai mengisi pikirannya. "Iya, aku butuh sedikit inspirasi," jawabnya sambil tersenyum. "Apa kamu sedang bekerja?" Jinwoo mengangguk, menunjukkan tumpukan paket di belakangnya. "Ya, banyak yang harus diantar hari ini. Tapi, aku baru saja selesai untuk satu rute. Mau ikut?" tawarnya dengan semangat. Sujin ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. "Baiklah, ayo, tunjukkan padaku bagaimana pekerjaanmu," jawabnya dengan antusias. Jinwoo tersenyum lebar dan melanjutkan dengan penuh semangat, menunjukkan cara mengatur paket-paket dan mengantarkannya. Mereka berkeliling di berbagai sudut kota. Jinwoo dengan penuh perhatian menjelaskan tentang setiap tempat yang mereka lewati. "Di sini adalah kedai kopi yang terkenal. Banyak orang datang untuk mencoba latte mereka," katanya, menunjuk ke arah sebuah kafe kecil. Sujin mengagumi cara Jinwoo menceritakan setiap tempat dengan detail dan cinta. "Kamu tahu banyak tentang kota ini," ucapnya, takjub. Jinwoo tersenyum malu. "Ya, saya sering mengantarkan paket ke sini. Saya menyukai tempat-tempat seperti ini." Setelah beberapa jam berlalu, mereka berhenti di taman kecil. Sujin duduk di bangku, sementara Jinwoo mengambil botol air dari tasnya. "Kamu pasti lelah setelah mengantar paket seharian," kata Sujin, menatap Jinwoo yang tampak segar meski sudah bekerja keras. "Tidak, saya menikmati setiap detiknya," jawab Jinwoo. "Bekerja di luar membuatku merasa hidup. Dan sekarang bisa menghabiskan waktu denganmu adalah bonus." Sujin merasakan pipinya memanas.
Kata-kata sederhana itu membawa kehangatan di hatinya. Kamu benar-benar berbeda dari pria lain yang aku temui, ungkap Sujin dengan jujur. Jinwoo mengangkat alisnya, penasaran. Kenapa begitu? Kebanyakan pria hanya peduli pada harta dan status. Tapi kamu memiliki jiwa yang baik dan tulus, Sujin menjelaskan. Jinwoo terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Sujin. Mungkin, hidup sederhana adalah kunci kebahagiaan, jawabnya, lalu melanjutkan, saya percaya, cinta itu lebih penting daripada semua harta. Sujin merasakan ada kedalaman dalam pernyataan itu, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Setelah berbincang, Jinwoo kembali mengantarkan paket-paketnya, dan Sujin ikut bersamanya. Sore itu, mereka menjadi semakin akrab, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Aku sering berpikir tentang mimpi-mimpiku, kata Sujin. Kadang, terasa berat untuk mencapainya. Jangan menyerah. Setiap langkah kecil menuju mimpi adalah kemajuan, sahut Jinwoo, memberikan dukungan. Sujin merasa terinspirasi. Mungkin, Jinwoo bisa menjadi teman yang membantunya mengatasi tekanan hidupnya. Saat matahari mulai terbenam, mereka kembali ke titik awal perjalanan. Terima kasih untuk hariku yang menyenangkan, ucap Sujin dengan tulus. Aku sangat menikmatinya. Saya juga, Sujin. Kita harus melakukannya lagi, jawab Jinwoo, menatapnya dengan penuh harapan. Saat mereka berpisah, Sujin merasa jantungnya berdebar. Ia menyadari betapa ia menginginkan pertemuan berikutnya. Di malam harinya, saat berbaring di tempat tidurnya, Sujin tidak bisa menghilangkan senyuman di wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dengan Jinwoo, pikirnya. Dia membuatku merasa nyaman, seolah aku bisa menjadi diriku sendiri. Namun, rasa bahagia itu tidak bertahan lama. Ingatan akan pernikahan yang dipaksakan oleh ibunya kembali menghantuinya. Bagaimana jika aku menikahi orang yang sama sekali berbeda dari yang aku inginkan? Tanyanya pada diri sendiri. Sujin merasa terjebak antara dua dunia. Satu di mana dia berjuang untuk mengejar mimpinya, dan satu lagi yang menuntutnya untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Keesokan harinya, Sujin kembali ke studio desain, tetapi pikirannya masih terpaku pada Jinwoo. Ia berusaha keras untuk fokus, tetapi semua gambaran mengenai pria itu terus mengganggu konsentrasinya. Mungkin aku harus mengundangnya untuk kopi lagi, pikirnya. Di tengah ketidakpastian, Sujin merasa dorongan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Jinwoo. Suatu sore, saat berkunjung ke sebuah kafe, dia melihat Jinwoo sedang mengantarkan paket. Sujin berani mengangkat tangan dan menyapanya. Jinwoo, apa kamu mau ikut duduk sebentar? Jinwoo berhenti sejenak, senyumnya membuat hati Sujin berdebar. Tentu, saya baru saja selesai mengantar paket. Mereka duduk bersama, dan Sujin merasa semakin yakin bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, ucap Sujin, berusaha menembus batas-batas yang ada. Jinwoo menatapnya, seolah membaca kedalaman hatinya. Apa yang ingin kamu ketahui? Sujin menghela napas, mencari kata-kata yang tepat. Apa yang membuatmu bahagia dalam hidup? Tanya Sujin. Jinwoo tersenyum. Bagi saya, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil. Melihat senyummu, misalnya. Sujin terkejut, tetapi hatinya berbunga-bunga. Percakapan mereka berlangsung dengan hangat, mengisi celah-celah kesepian yang selama ini dirasakannya. Sujin merasa seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Meskipun jalan di depan tampak berliku, ada harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Seiring hari-hari berlalu, pertemuan dengan Jinwoo menjadi bagian penting dalam hidup Sujin. Dia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Keberanian untuk mengejar mimpinya mulai membara, dan dia mulai berani melawan ekspektasi ibunya. Namun, saat Sujin merenungkan perasaannya, satu pertanyaan tetap ada di benaknya. Bisakah cinta ini tumbuh di tengah semua tekanan yang ada? Hari-hari berlalu, dan Sujin semakin merasa dekat dengan Jinwoo. Setiap pertemuan menambah rasa nyaman dan kehangatan dalam hatinya. Namun, tekanan dari ibunya semakin menjadi. Suatu pagi, saat sarapan, Eunhye kembali membahas pernikahan. Sujin, kamu tahu, usiamu semakin bertambah. Mungkin sudah saatnya kamu serius memikirkan pernikahan, ucap Eunhye,
menatap putrinya dengan tatapan tajam. Sujin menelan ludah, mencoba menahan napasnya agar tidak terputus. "Eoma, aku sudah bilang, aku masih fokus pada karir," balas Sujin, suaranya bergetar. Eun-hye tidak menggubris dan terus melanjutkan. "Kamu tahu betapa pentingnya warisan ini. Tanpa suami, semua itu akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa kamu ingin itu terjadi?" Pertanyaan itu menghantam Sujin seperti petir di siang bolong. Ia tahu bahwa ibunya sangat menginginkan hal itu, tetapi hatinya meronta menolak. Setelah sarapan, Sujin bergegas keluar. Ia perlu mencari udara segar. Dalam perjalanan ke studio desain, bayangan Jinwoo selalu menghantuinya. "Apakah aku harus berbagi perasaan ini dengannya?" pikirnya, merasa cemas. Di satu sisi, dia merasakan ketertarikan yang kuat, tetapi di sisi lain, ketakutan akan ekspektasi dan warisan. Di studio, Sujin mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya selalu melayang kembali pada Jinwoo. Saat mendesain, dia tidak bisa berhenti membayangkan senyuman pria itu dan bagaimana cara ia selalu membuatnya merasa nyaman. "Aku harus mengajaknya bertemu lagi," tekadnya. Malam harinya, Sujin mengirim pesan kepada Jinwoo, mengundangnya untuk kopi di kafe tempat mereka sering bertemu. Tak lama kemudian, balasan datang, "Tentu, saya akan senang sekali." Hati Sujin berdebar penuh harapan. Saat mereka bertemu, suasana kafe terasa hangat dan intim. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu," ucap Sujin saat mereka duduk. Jinwoo tersenyum, "Apa yang ingin kamu ketahui?" "Ceritakan tentang keluargamu," pinta Sujin, berharap untuk lebih memahami latar belakang Jinwoo. Jinwoo menghela napas, menatap ke arah jendela seolah mencari kata-kata. "Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang mekanik, dan ibu saya bekerja di pasar. Mereka selalu mengajarkan saya untuk menghargai setiap usaha dan kerja keras." Sujin mengangguk, merasa terhubung dengan cerita Jinwoo. "Bagaimana dengan kamu? Keluargamu pasti memiliki harapan yang tinggi untukmu," balas Jinwoo. Sujin terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. "Ya, mereka memiliki harapan. Khususnya ibuku. Dia ingin aku menikah dan mewarisi kekayaan keluarga." Jinwoo menatapnya dengan serius. "Itu pasti berat, ya?" Sujin mengangguk, merasakan beban yang semakin menumpuk di bahunya. "Aku merasa terjebak, Jinwoo, antara mengejar impianku dan memenuhi harapan orang tuaku." "Kamu harus mengikuti kata hatimu," jawab Jinwoo, meraih tangannya sejenak. Sentuhan itu membuat Sujin merasakan aliran hangat. "Jika kamu merasa cinta, itu lebih berharga daripada semua harta." Sujin tertegun, merasakan keberanian yang muncul dari dalam dirinya. "Apa kamu percaya cinta bisa mengatasi semua rintangan?" tanyanya, berharap mendapatkan jawaban yang menenangkan. "Saya percaya cinta yang tulus dapat mengubah segalanya. Cinta adalah kekuatan yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan," kata Jinwoo dengan keyakinan. Dalam hati, Sujin berharap bahwa cinta mereka bisa cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan. Seiring pertemuan itu, perasaan Sujin semakin dalam. Namun, di rumah, tekanan dari Eun-hye semakin meningkat. Suatu sore, Eun-hye kembali membahas calon suami yang telah ia pilihkan untuk Sujin. "Ada seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Dia sangat cocok untukmu," katanya, penuh harapan. Sujin merasa gelisah. "Eoma, aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Aku tidak mengenalnya," balasnya, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang. "Tapi ini adalah kesempatan terbaik untukmu. Dia bisa membantumu mewarisi harta kita," jawab Eun-hye, tidak menghiraukan kekhawatiran Sujin. Rasanya seperti terjebak dalam labirin yang tidak ada jalan keluar. Sujin memutuskan untuk mencari Jinwoo untuk berbagi apa yang terjadi. Dalam perjalanan menuju tempat kerja Jinwoo, ia merasakan gelombang emosi. Ketika ia menemukan Jinwoo, wajahnya tampak lelah tetapi tetap bersinar. "Sujin, kamu datang," seru Jinwoo, senyumnya menghiasi wajahnya. Sujin merasa hatinya bergetar melihat wajah ceria itu. "Aku perlu bicara tentang pernikahan," ucapnya, suara bergetar. Jinwoo mengangguk, memperhatikan Sujin dengan serius. Mereka duduk di bangku taman,
dan Sujin menceritakan semua tekanan yang ia hadapi dari ibunya. Aku merasa terjebak antara harapan dan perasaanku. Aku ingin mengejar mimpiku, tetapi di sisi lain, aku takut kehilangan warisan dan menghancurkan harapan ibuku. Ungkapnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jinwoo menggenggam tangannya, memberikan dukungan. Kamu tidak sendirian, Sujin. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Cinta kita bisa mengatasi semua rintangan, katanya penuh keyakinan. Sujin merasa dorongan baru dalam hatinya. Apakah kamu yakin? Bisakah kita menghadapi ini? Tanyanya dengan nada putus asa. Jinwoo menatapnya dengan penuh ketulusan. Saya berjanji akan selalu mendukungmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, jawabnya. Rasa percaya diri mulai tumbuh dalam diri Sujin. Mungkin, jika kita bersama, kita bisa menemukan jalan keluar. Saat mereka saling menatap, Sujin merasakan ketegangan yang penuh harapan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suara bergetar. Jinwoo menarik napas dalam-dalam. Ikuti kata hatimu. Jangan biarkan siapapun menghalangi kebahagiaanmu, katanya, memegang erat tangan Sujin. Hati Sujin berdebar penuh harapan. Aku ingin mencintaimu, Jinwoo, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Dengan keberanian baru, Sujin tahu bahwa dia harus mengambil langkah berani. Aku akan berbicara pada ibuku. Aku akan mengungkapkan perasaanku dan memilih apa yang membuatku bahagia, tekadnya. Jinwoo tersenyum, itu keputusan yang tepat. Malam itu, Sujin merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi dengan Jinwoo di sisinya, ia merasa siap menghadapi semua rintangan yang akan datang. Keesokan harinya, Sujin bangun dengan semangat baru. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting. Keberanian untuk berbicara kepada ibunya telah menyala dalam hatinya, dan dia bertekad untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Namun, saat dia berpikir tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya, kecemasan kembali menghantuinya. Setelah sarapan, Sujin memutuskan untuk mencari Eunhye. "Eoma, kita perlu berbicara," ucap Sujin, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Eunhye yang sedang sibuk dengan pekerjaannya menatap putrinya dengan penasaran. "Ada apa, Sujin? Kamu tampak serius," tanya Eunhye, menaruh perhatian pada nada bicara putrinya. Sujin menelan ludah, berusaha menata pikirannya. Aku ingin membicarakan pernikahan. Tentang calon suami yang Eoma pilihkan untukku," ungkapnya, jantungnya berdebar kencang. Eunhye menyilangkan tangan, menunggu Sujin melanjutkan. "Aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Aku ingin menikah dengan Jinwoo," katanya tegas, matanya menatap langsung ke mata Eunhye. Keheningan melanda ruang tamu. Eunhye terlihat terkejut. Mulutnya sedikit terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jinwoo? Siapa dia?" tanya Eunhye, suaranya mencerminkan ketidakpuasan. "Dia hanya seorang kurir paket. Apa yang bisa dia berikan untuk masa depanmu?" "Dia lebih dari sekadar kurir. Dia baik hati, jujur, dan membuatku merasa hidup," jawab Sujin, merasakan emosi yang menggebu di dalam hati. "Cinta yang tulus lebih penting daripada harta, Eoma. Aku ingin mengejar kebahagiaanku, bukan hanya memenuhi harapan Eoma." Eunhye tampak terdiam, jelas terlihat kebingungan. "Sujin, kamu tahu betapa berharganya warisan ini untuk kita. Apakah kamu rela kehilangan semua ini demi seorang pria yang tidak kamu kenal dengan baik?" tanya Eunhye, suaranya mulai meninggi. Sujin merasa hatinya terbakar. "Aku mengenalnya lebih baik daripada yang Eoma kira. Dia mencintaiku apa adanya, bukan karena harta yang aku miliki," balas Sujin dengan semangat. "Aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai, bukan orang yang hanya cocok di mata Eoma." Eunhye menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Sujin. Tapi jika kamu memilih jalan ini, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." "Aku siap, Eoma," jawab Sujin, merasakan keyakinan baru mengalir dalam dirinya. "Aku akan mengundang Jinwoo ke sini. Aku ingin kamu mengenalnya." Eunhye menggelengkan kepala, tetapi Sujin tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengubah pikirannya. Setelah percakapan yang penuh emosi, Sujin merasa lega dan lebih berani.
Dia segera menghubungi Jinwoo, mengundangnya untuk datang ke rumahnya pada malam hari. Ketika malam tiba, Sujin merasa gugup. Dia berusaha menata rambutnya, mengenakan gaun favoritnya, dan memeriksa cermin berulang kali. "Ini untuk masa depan yang aku inginkan," bisiknya pada diri sendiri. Saat pintu diketuk, jantungnya berdebar kencang. "Masuklah," teriaknya, menyambut Jinwoo dengan senyuman. Jinwoo terlihat ragu-ragu saat masuk, tetapi senyum hangatnya segera meredakan kegugupan Sujin. "Sujin, kamu terlihat cantik," ucap Jinwoo, tulus. Sujin merasa senang mendengar pujian itu. "Terima kasih, Jinwoo. Ada yang ingin aku bicarakan," katanya, mengajak Jinwoo duduk di ruang tamu. Dalam suasana santai, Sujin memperkenalkan Jinwoo kepada ibunya. "Eoma, ini Jinwoo," kata Sujin, berusaha memperlihatkan kebanggaannya. "Dia adalah orang yang aku cintai." Eunhye menatap Jinwoo dengan skeptis. "Senang bertemu denganmu. Apa kamu benar-benar berencana untuk menikahi putriku?" tanya Eunhye dengan nada menantang. Jinwoo tidak gentar. "Ya, Nyonya. Saya mencintai Sujin dan ingin membahagiakannya," jawabnya tegas. "Saya tahu bahwa hidup saya tidak semewah yang Eoma inginkan, tetapi saya berjanji akan mencintainya dengan sepenuh hati." Sujin merasa harapan mulai tumbuh dalam hatinya. Dia tahu ini adalah momen penting. "Eoma, Jinwoo adalah orang yang baik. Tolong beri dia kesempatan," pinta Sujin. "Kamu harus mengerti, Sujin. Cinta bukanlah satu-satunya yang penting dalam hidup," jawab Eunhye, tetapi suaranya mulai melunak. "Kamu perlu mempertimbangkan semua aspek, termasuk masa depanmu." Jinwoo tersenyum lembut. "Saya percaya cinta bisa membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada kekayaan. Jika Sujin bahagia, itu sudah cukup bagi saya." Pernyataan itu membuat suasana terasa lebih hangat, dan Eunhye tidak bisa mengabaikan kebaikan dalam suara Jinwoo. Setelah berbincang-bincang, Sujin melihat adanya keraguan di wajah ibunya. "Eoma, jika aku memilih untuk bersamanya, aku berharap kamu bisa mendukungku," ucapnya dengan tulus. "Kamu adalah putriku, dan aku ingin yang terbaik untukmu," Eunhye menjawab, terlihat lebih lembut. "Jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa melarangmu selamanya." Sujin merasakan aliran lega, dan matanya berkilau penuh harapan. "Terima kasih, Eoma," ucapnya, mendekatkan diri pada Jinwoo. "Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama." Hari-hari berlalu, dan Eunhye mulai melihat sisi positif dari hubungan Sujin dan Jinwoo. Dia perlahan-lahan menerima keputusan putrinya. Sujin dan Jinwoo terus menjalani hubungan mereka dengan penuh cinta dan rasa percaya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengeksplorasi kota, berbagi mimpi dan harapan. Sujin merasa bahwa keputusan ini adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Dengan Jinwoo di sisinya, dia merasa lebih berani untuk menghadapi apapun yang akan datang. Suatu sore, saat berjalan di taman, Jinwoo mengajaknya berbicara. "Sujin, aku ingin memberimu sesuatu," katanya, merogoh saku. Ia mengeluarkan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. "Ini adalah simbol dari cinta kita." Sujin terharu. "Jinwoo, ini sangat indah. Terima kasih," ucapnya, mengenakan kalung itu dengan bahagia. Jinwoo tersenyum lebar, matanya bersinar. "Aku berjanji akan selalu mencintaimu dan mendukungmu, tidak peduli apapun yang terjadi," janji Jinwoo, meraih tangan Sujin. Di tengah momen indah itu, Sujin menyadari bahwa hidupnya yang penuh tekanan kini telah berubah. Dengan keberanian, cinta, dan dukungan dari Jinwoo, ia siap menjalani semua tantangan. "Kita bisa melakukannya bersama," gumamnya, merasa penuh harapan. Akhirnya, mereka menatap langit senja yang indah, merasakan kedamaian dalam hati masing-masing. Sujin tahu bahwa jalan di depan mungkin tidak selalu mulus. Tetapi dengan cinta di sisinya, dia siap untuk menghadapi setiap tantangan. Di tengah semua kekacauan dan harapan, satu hal yang pasti, cinta sejati dapat mengatasi semua rintangan. Sujin tersenyum, merasakan kehangatan dari perasaannya yang baru. "Aku siap untuk masa depan, Jinwoo," ucapnya, penuh keyakinan.